Good morning, selamat pagi, shalom adik-adik semua dan juga seluruh keluarga dimanapun kalian boleh berada. Kita ketemu lagi dalam ibadah Sunday School Jakarta City Blessing, berkat bagi bangsa. Yeay! Sebelum kita memulai ibadah Sunday School pada hari Minggu ini, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu buah lagu, yaitu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan lebih dalam lagi. Siapkan hati kami dan juga seluruh adik-adik dan keluarga di rumah. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu
terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada hidup kami, kepada adik-adik dan juga seluruh keluarga kami dimanapun kami boleh berada. Kami percaya semua itu berkat kasih dan karunia Tuhan di dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Bapa berkati setiap aktivitas ibadah Sunday School pada hari Minggu ini ya Bapa, biar kiranya boleh menjadi berkat dan juga setiap firman yang ditabur boleh menjadi firman yang hidup untuk kami semua yang menyaksikan ibadah Sunday School ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Adrian yang sudah memimpin kita dalam memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan minggu ini, Kakak mau mengingatkan dulu tentang firman Tuhan minggu lalu, yaitu tentang anak lembu emas. Pada waktu itu, orang Israel mengumpulkan perhiasan mereka, emas mereka semuanya, dan mereka membuat patung anak lembu yang terbuat dari emas, dan mereka sujud menyembah kepada patung itu. Padahal Tuhan bilang mereka hanya boleh menyembah kepada Tuhan saja, dan jangan membuat apapun juga, patung apapun juga, yang menyerupai apapun juga, dan jangan sujud menyembah kepada patung itu. Nah adik-adik, Tuhan mau agar kita taat kepada firman Tuhan dan kita hanya menyembah kepada Tuhan saja. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan kelanjutan cerita tentang bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun. Kali ini ceritanya tentang Nadab dan Abihu. Mari kita dengarkan sama-sama. Ketika Musa menghadap Tuhan di Gunung Sinai, Tuhan juga memerintahkan kepada Musa agar membangun sebuah kemah suci yang disebut juga kemah pertemuan. Dan perintah Tuhan itu sangat mendetail sekali loh adik-adik. Mulai dari bahan apa yang harus digunakan, berapa ukurannya, dan bagaimana cara membuatnya. Termasuk juga benda-benda apa saja yang harus dibuat untuk ditaruh di dalam pelataran dan di dalam kemah suci itu. Semuanya dijelaskan oleh Tuhan dengan sangat terperinci. Dan Musa taat melakukan persis seperti yang Tuhan katakan kepadanya. Bangunan kemah suci itu terdiri atas 2 ruangan yang dipisahkan dengan tirai. Yang pertama adalah ruang kudus dan yang kedua adalah ruang maha kudus. Tidak sembarangan orang dapat masuk ke dalam kemah suci itu. Hanya para imam yang bertugas yang dapat masuk ke sana untuk melakukan pelayanannya. Dan di dalam ruang maha kudus itu terdapat tabut Allah yang di dalamnya terdapat loh batu yang berisi 10 perintah Allah yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu. Lalu ada juga tongkat Harun dan juga mana. Setelah kemah suci itu jadi, kemudian roh Allah turun dan berdiam di sana di antara bangsa Israel. Kehadiran Tuhan berupa awan yang melingkupi kemah itu pada siang hari, dan pada waktu malam hari ada api di sana. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci itu. Apabila bangsa Israel melihat awan itu naik dari kemah suci, maka mereka harus berangkat dari tempat perkemahan mereka, dan mereka harus berjalan mengikuti kemana awan itu menuntun mereka. Bila awan itu berhenti, maka mereka pun harus berhenti juga. Demikianlah Tuhan menuntun bangsa Israel di tengah padang gurun. Tuhan juga memilih Harun dan 4 orang anaknya untuk menjadi imam yang akan melayani di kemah suci itu. Melalui Musa, Allah memberikan aturan-aturan yang harus mereka taati sebagai imam. Seperti misalnya, mereka harus benar-benar menjaga kekudusannya, mereka tidak boleh minum anggur dan minuman yang mengandung alkohol yang bisa memabukkan, pakaian seperti apa yang harus mereka kenakan, dan juga apa saja yang harus mereka lakukan ketika melayani di kemah suci itu. Semuanya Tuhan sampaikan kepada mereka. Kemudian Musa, Harun, dan anak-anak Harun mulai mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Ada lembu jantan sebagai korban penghapus dosa, domba jantan sebagai korban bakaran, dan domba jantan yang lain lagi sebagai korban pentahbisan. Demikian korban-korban itu dibakar di mezbah korban bakaran di pelataran kemah suci. Dan Musa mentahbiskan Harun dan anak-anaknya untuk menjadi imam. Kemudian Tuhan menyuruh agar Harun dan anak-anaknya tinggal di depan kemah suci selama 7 hari. Pada hari ke-8, Harun dan anak-anaknya kembali mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, sama seperti yang diajarkan Musa kepada mereka. Setelah itu, Musa dan Harun masuk ke dalam kemah suci atau kemah pertemuan itu, dan setelah mereka keluar, mereka memberkati bangsa Israel. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran yang terdapat di atas mezbah. Bangsa Israel yang melihatnya bersorak-sorai dan sujud menyembah Allah.
Kemudian dua orang anak Harun yang bernama Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, lalu mereka membubuhkan api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Namun Tuhan tidak berkenan dengan apa yang dilakukan mereka, karena mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkan Tuhan kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan mereka berdua, sehingga mereka mati di hadapan Tuhan. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, sepupunya dan juga sepupu Harun, untuk mengangkat jenazah Nadab dan Abihu. Lalu Tuhan berfirman kepada Harun. Tuhan berkata bahwa Harun dan anak-anaknya tidak boleh minum anggur dan minuman keras bila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan atau kemah suci itu, supaya mereka jangan mati. Dan ketetapan ini berlaku selamanya bagi Harun dan keturunannya. Dan Tuhan juga berfirman supaya mereka dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis, dan supaya mereka juga mengajarkan segala ketetapan Tuhan kepada bangsa Israel. Demikianlah cerita firman Tuhan minggu ini, yaitu tentang Nadab dan Abihu, anak-anak Harun yang tidak taat kepada Tuhan. Dan karena mereka tidak taat, maka Tuhan menghukum mereka, adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita hari ini kita belajar bahwa Tuhan sangat mementingkan ketaatan. Dan bukan suatu kebetulan juga kalau pada bulan Mei dan bulan Juni ini kita belajar tentang karakter ketaatan. Adik-adik, di dalam Alkitab di 1 Samuel 15 ayat 22, firman Tuhan mengatakan bahwa, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, kata mendengarkan di sini dan memperhatikan yang dipakai adalah kata to obey, yaitu mentaati. Jadi adik-adik, Tuhan ingin agar kita taat. Kalau kita melayani sebanyak apapun pelayanan kita atau sebanyak apapun persembahan kita, tapi kalau kita tidak taat, maka Tuhan tidak berkenan kepada kita. Yang Tuhan inginkan adalah ketaatan kita ya adik-adik ya. Melayani Tuhan itu penting dan memberikan persembahan itu juga penting. Tapi yang terlebih penting lagi adalah ketaatan. Karena Tuhan melihat hati kita, Tuhan mencari ketaatan kita. Jadi adik-adik, Tuhan menginginkan agar kita taat kepadanya. Pertama, kita harus taat kepada Tuhan, dan yang kedua, kita harus taat juga kepada otoritas di atas kita, yaitu orang tua kita dan juga guru-guru kita. Oke adik-adik? Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan sama-sama melakukan aktivitas bersama dengan Kak Anesya. Tapi sebelumnya, mari kita saksikan dulu ayat hafalan dan juga foto-foto aktivitas minggu lalu. Halo teman-teman, saya akan menyanyikan lagu ayat hafalan. Yuk nyanyi bareng-bareng. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya mendengar saja. Yakobus 1 ayat 22a. Sekali lagi. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan saja pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22a. Sekali lagi. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22a. Yakobus 1 ayat 22a. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22a. Yakobus 1 ayat 22a. Yakobus 1 ayat 22a. Terima kasih. Terima kasih. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22a. Sekali lagi. Sekali lagi. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan
Yakobus 1 ayat 22a. Yakobus 1 ayat 22a. Yakobus 1 ayat 22a. Yakobus 1 ayat 22a. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. I can do anything. I can do anything today. I can do anything. I can do anything today. I can go anywhere. I can go anywhere today. I can go anywhere. I can go anywhere today. I can be anyone. I can be anyone today. I can be anyone. I can be anyone today. It's great to be with you. It's great to be with you today. It's great to be with you. It's great to be. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kanesya harap semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Elsya. Siapa yang mendengarkan dengan penuh perhatian pasti akan bisa menjawab kuis dari Kanesya hari ini. Hari ini Kanesya akan memberikan beberapa pertanyaan dari gambar yang akan ditayangkan. Siapkan alat tulis dan lembar jawabanmu ya. Kita akan memulai tebak gambar Alkitab hari ini. Siapkan alat tulis dan lembar jawabanmu ya. Gambar pertama. Kepada siapakah Allah memberikan perintah untuk membangun kemah suci atau kemah pertemuan di Gunung Sinai? Allah memberikan perintah yang sangat terperinci kepada dia. Siapakah dia? Ketika kemah suci sudah jadi, Roh Allah turun dan melingkupi kemah itu. Pada siang hari, dalam rupa apakah bangsa Israel bisa melihat kehadiran Allah? Pertanyaan untuk gambar nomor 3. Sebutkan 2 bagian yang ada di dalam kemah suci. 2 bagian ini dipisahkan oleh sebuah tirai. Tuliskan jawabanmu ya. Disebut apakah benda yang ada di ruang Maha Kudus? Benda ini berisi mana, tongkat Harun, dan 2 loh batu. Pertanyaan selanjutnya, siapa nama ayah yang memiliki 4 orang anak yang akan dijadikan imam di kemah suci? Perhatikan gambar berikut. Siapakah yang memberi persembahan bakaran di pelataran kemah suci? Sebutkan nama 2 orang anak Harun yang tidak taat dengan membawa api yang asing ke dalam kemah suci. Dua anak Harun itu mati karena tidak taat. Lalu Tuhan Allah berfirman kepada Harun dan melarang mereka sesuatu ketika mereka akan memasuki kemah suci. Apa kamu bisa sebutkan apa larangan Allah kepada mereka? Yeay, kuisnya sudah selesai. Siapa yang berhasil menjawab semuanya dengan baik? Kamu hebat sekali. Jangan lupa difoto, lalu dikirimkan ke kakak sekolah minggu, atau kamu juga bisa upload dan mention ke Instagram gereja. Adik-adik, ibadah hari ini juga aktivitas sekolah minggu hari ini sudah selesai. Oleh karena itu, mari kita tutup ibadah kita hari ini bersama-sama di dalam doa. Lipat tanganmu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sudah sekolah minggu, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami bisa menceritakan
kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami. Tuhan, jadikan kami anak-anak manis, Kristus-Kristus kecil yang menebarkan cerita tentang kebaikan Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan berkati kami, berkati semua orang yang kami kasihi, jauhkan kami semua dari mara bahaya. Berkati juga kakak sekolah minggu yang melayani, berikan hikmat, kreativitas dalam mengajari kami setiap minggu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, kami menyerahkan kehidupan kami ke depan ke dalam tangan Tuhan, biar minggu depan kami kembali taat untuk menikmati hadirat Tuhan dan memuji menyembah Tuhan lagi di ibadah sekolah minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, terima kasih sudah beribadah sekolah minggu hari ini. Tetap taat, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.